Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpuha terhadap disai kami izin kopai sikam Jawa mintai tidak pun Ya Tidal ialah sisikun saya digunakan guai ini lohat peringatan, sindiran, motivasi, atau hinaan. Contoh didal. Baca pedih ngalikut, anjak pedih ngalima. Artinya, lebih baik tidak berharap daripada berharap tidak diberi. Maksudnya, daripada hidup mengharapkan bantuan orang lain, lebih baik berusaha sendiri. Yang kedua, batang sengapa temak. Pohon kayu yang jatuh setinggi pertengahan badan. Disyukuri bawahnya sulit dan dilangkahi susah. Maknanya, berharap pada orang yang serba susah, dihalusi, dia melunjak, dikasari, dia melawan. Yang ketiga, batu campak minta, mak gula gali lagi. Artinya, batu yang jatuh ke lumpur tak akan bergerak lagi. Maksudnya, sindiran kepada orang yang mendapatkan keuntungan tidak ingat kepada keluarganya. Yang keempat, bagai gasa, iwaki pandai singa gulai. Artinya, daun bebergai genjer terasa ikan jika pandai yang menggulai. Maksudnya adalah, walau bahannya tidak begitu bagus, tetapi akan enak dan bermanfaat apabila kita pandai mengolahnya. Yang kelima, betik dan ketiga, jahat dan berhata. Artinya, baik jangan keterlaluan, jahat jangan ditampakkan. Maknanya itu, dalam pergaulan harus mempunyai batasan. Jika baik, pakailah tata krama yang semestinya. Jika tidak senang, jangan dijadikan bahan umpatan. Pesan gawo sidaro sikam sampaiko, kilu mahat kiwat salah Jawa. Maklum, sikam lagi sekolah. Maaf ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un nabi tabi'un ngalimpuha terhadap disairani izin kopai sikam Jawa penyipai tidak pun. Didal ialah sisikun saya digunakan buai ngeniluat peringatan, sindiran, motivasi, atau hinaan. Contoh bidal. Baca pedih ngalikut, anjak pedih ngalima. Lebih baik tidak berharap daripada berharap tidak diberi. Maknanya adalah, daripada hidup mengharapkan bantuan orang lain, lebih baik berusaha sendiri. Yang kedua, batang sukapa tengah. Pohon kayu yang jatuh setinggi pertengahan badan, disungkuri, bawahnya sulit dan dilangkahi susah. Artinya, berharap pada orang yang serba susah, dihalusi dia melunjak, dikasari dia melawan. Yang ketiga, batu campak dilipat, mak gula gali lagi. Artinya, batu yang jatuh ke lumpur tak akan bergerak lagi. Maknanya adalah, sindiran kepada orang yang mendapatkan keuntungan tetapi tidak ingat kepada keluarganya. Yang keempat, berbagai rasa iwat pandai si ngegulai. Artinya, daun bebegai atau genjer terasa ikan jika pandai yang mengolah atau menggulai. Walau bahannya tidak begitu bagus, tetapi akan enak dan bermanfaat apabila pandai mengolahnya. Yang kelima adalah betik dan betika, jahat dan kegantara. Artinya, baik jangan keterlaluan, jahat jangan ditampakkan. Yang maknanya adalah, dalam pergaulan harus mengikuti batasan. Jika baik, pakailah tata krama yang semestinya. Jika tidak senang, jangan dijadikan bahan umpatan. Pesan gawa saya dapat sikam sampai ke kilu mahap kiwat salah Jawa. Maklum, sikam lagi sekolah. Mahap yukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un nabi tabi'un ngalimpuha
terhadap disaihami izin kopai sikam cawa penyipai kidah pun. Ya bun. Ungkapan atau idiom adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Contoh nih, 1. Ambil budak, tebal muka, tidak memiliki rasa malu. 2. Cara meragam, bersama-sama dan kompak. 3. Dawah mating, hari panas terik, siang bolong. 4. Berhiapnya kanap, bertebaran, ramai sekali. 5. Hening kecis, sunyi sunyam. 6. Latih kelunyi, banyak cakap yang tiada bermanfaat. 7. Tulo-tulo, berbuat sesuka hati, tidak mau diatur. 8. Ngacas-kacas, bergopoh-gopoh tanpa memperdulikan sekitar. 9. Riak rahai, bersukaria. 10. Selayuh-layuh, bekerja sesuka hatinya atau lamban. 11. Sulak-sulai, seluk-beluk. 12. Ngesasaingun susui, terburu-buru tanpa dipikirkan dahulu. Kesan gawoh sidacok sikam sampaiko kilu mahap kiwat salah cawa. Maklum sikam lagi sekolah. Mahap ya pun. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun nabi tabiun ngalim pula terhadap disaihami izin kopai sikam cawa penyipai kidah pun. Ya bun. Perkenalkan gelak sikam Jihan Andini Rifdah, sikam haga nyampaiko terkait materi sesikun. Sesikun ialah bahasa sing ngedo arti kiasan atau makna konotasi. Nah, si haga sikam sampaiko terkait sesikun sinji ialah ibarat. Ibarat pada hakikatnya sama dengan perumpamaan. Keduanya merupakan peribahasa yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar. Akan tetapi dalam ibarat, setelah pengungkapan perbandingan disertai dengan sedikit penjelasan, sedangkan di dalam perumpamaan tidak. Contoh ibarat, si kesai iulah dan bulat gegah ketupat, tapi bukan gegah isem. Jangan bulat seperti ketupat, tapi bulat seperti embacang. Artinya, keputusan diambil janganlah karena terpaksa atau dipaksakan, tetapi putuskanlah atas dasar bulat mufakat. Si kehua gegeh benang anda, basing capak gede seperti benang putih digunakan untuk menjahit kain berwarna apapun tetap serasi. Ketini, orang yang serba bisa dalam hal apapun, dalam bidang apapun, ia dapat diandalkan. Si ketiga, si ketelu, gegeh kain kebei. Kipa hancur maubah seperti kain zaman dulu. Meskipun hancur, kelirnya tidak berubah. Artinya, tidak akan berubah sampai akhir hayat tentang persaudaraan dan percintaan. Si kepak, gegeh ngalau layangan pegat, kesih jaweh, kesih gaca. Seperti mengejar layangan putus, semakin jauh semakin tinggi. Artinya kerugian yang bertambah parah semakin diusahakan untuk mengulanginya, semakin bertambah kerugian itu. Si kelima, gegeh ilmu paki, tambah ngisi tambah sungguh, seperti ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Ketini tidak sombong meskipun ilmu, harta atau pangkatnya semakin meningkat. Gesan gawa si daca sikam sampaiko kilo mahap kiwat salah cawa. Maklum sikam lagi sekolah. Mahap ya pun. Sikam akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Saleh. Saya akan menyampaikan pepatah. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpura terhadap disai kami izin kopai sikam cawa penyipai kita pun.
Yang pertama, aca anda balung anda mato, yang artinya lebih baik putih tulang daripada mutih mata. Maknanya, lebih baik mati daripada menanggung malu. Yang kedua, aca angkan ja toto, artinya lebih baik persahabatan daripada saudara sedarah tapi jauh. Hubungannya dengan teman sahabat lebih erat dibanding keluarga saudara tapi tetap tinggal jauh. Yang ketiga, aki atung katunggung api lagi ki lihai, yang artinya sesuatu yang berat pun bisa dikerjakan apalagi hanya lidi. Maknanya sesuatu yang berat pun bisa dikerjakan apalagi sesuatu yang ringan. Yang keempat, aki sekom pandai gegoh, artinya sedangkan semut pandai menggigit. Maknanya seseorang yang terus mengalah kalau terus dihina tentu melawan juga. Yang kelima, api saya ditanam, saya dituah. Artinya, apabila kita menanam kebaikan, maka tumbuhlah kebaikan pula. Begitupun juga jika kita menanam kejahatan, maka tumbuhlah kejahatan juga. Gesan gawas si dacok sikam sampai ko, kilo maaf kiwat salah Jawa, malum sikam lagi sekolah. Maaf ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un nalimpuha terhadap disayahani izin kopai sikam cawang penyipai kidapun. Tadinya sikam di sini agar menyampaikan salah satu jenis sesikun yakni ibarat. Ibarat merupakan peribahasa yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar serta setelah pengungkapan perbandingan disertai dengan sedikit penjelasan. Contohnya, yang bulat juga ketupat, tapi bukan juga isam. Jangan bulat seperti ketupat, tapi bulat seperti embaca. Maknanya ialah keputusan yang diambil janganlah karena terpaksa atau dipaksakan, tetapi putuskanlah atas dasar bulat mufakat. Yang kedua, juga benang anda basing campakno jedai. Seperti benang putih digunakan untuk menjahit kain berwarna apapun tetap serasi. Maknanya, orang yang serba bisa dalam bidang apapun, ia dapat diandalkan. Yang ketiga, gegeh kain gebai, kipah hancur maubah. Seperti kain zaman dahulu, meskipun hancur, kelirnya tidak berubah. Maknanya, tidak akan berubah sampai akhir hayat tentang persaudaraan dan percintaan. Yang keempat, gegeh ngalau layangan pegat, keseh jaweh, keseh gaca. Seperti mengejar layangan putus, semakin jauh, semakin tinggi. Maknanya, kerugian yang bertambah parah, semakin diusahakan untuk mengulanginya, semakin bertambah kerugian. Yang kelima, gegeh ilmu pagi, tambah ngisi, tambah sungguh misi. Tambah ngisi, tambah sungguh. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Maknanya, tidak sombong meskipun ilmu, harta atau pangkatnya semakin meningkat. Gesan gawa, si dacok sikam sampaikan, kilo mahap, kiwat salah cawa. Maklum, sikam lagi sekolah. Mahap ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uy, tabipun tabi pun ngalim urah terhadap saya kami izin papai sikam cawa penyipai kidapun. Pada kesempatan kali ini, Sikam akan nyampai ke materi terkait ibarat dari sesikun. Ibarat merupakan peribahasa yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar. Setelah pengungkapan perbandingan disertai dengan sedikit penjelasan. Contoh nih, saya pertama, dang bulat gegeh ketupat, tapi bukam gegeh isam. Jangan bulat seperti ketupat, tapi bulat seperti bacang. Maksudnya ialah keputusan yang diambil janganlah karena terpaksa atau dipaksakan, tetapi putuskanlah atas dasar bulat mufakat. Saya kedua, segega benang anda basing tapakno jadai. Seperti benang putih digunakan untuk menjahit kain berwarna apapun tetap serasi. Maksudnya, orang yang serba bisa dalam bidang apapun ia dapat diandalkan. Saya ketiga, gegeh kain lebay kipak hancur maubah. Seperti kain zaman dahulu, meskipun hancur, kelirnya tidak berubah.
Maksudnya ialah tidak akan berubah sampai akhir hayat tentang persaudaraan dan percintaan. Saya kepak, gegeh ngalau, layangan pegat, keseh jaweh, keseh ngaca. Seperti mengejar layangan putus, semakin jauh, semakin tinggi. Maksudnya ialah kerugian yang bertambah parah, semakin diusahakan untuk mengulanginya, semakin bertambah kerugian itu. Saya kelima, gegeh ilmu pakai, tambah nisai, tambah sungu. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Maksudnya ialah tidak sombong meskipun ilmu, harta, atau pangkatnya semakin meningkat. Lulusan rawa tidak casikan sampai ke kilo mahap kiwat salah Jawa. Maklum sikam lagi sekolah. Maaf ya pun. Tabiun nabi tabiun ngalim bunga terhadap disai kami izin kopai sikam Jawa penyipai kidah pun bidaliulah sesikun saya digunakan buai ngeni lohot peringatan sindiran motivasi atau hinaan. Contoh saya pertama ialah baca pedih ngalikut, anja pedih ngalimat. Setini lebih baik tidak berharap daripada berharap tidak diberi. Maksudnya ialah daripada hidup mengharapkan orang lain, lebih baik berusaha sendiri. Contoh saya kedua, batang serabak tengah. Setini pohon kayu yang jatuh setinggi pertengahan badan, disungkuri bawahnya sulit dan dilengkapi susah. Maksudnya ialah berhadapan dengan orang yang serba susah, dihalusi dia melunjak, dikasari dia melawan. Contoh saya ketelu, batu campak diminta, mak gula gali lagi. Ini batu yang jatuh ke lumpur tidak akan bergerak lagi. Maksudnya ialah sindiran kepada orang yang mendapatkan keuntungan juga ingat kepada keluarga. Contoh saya kedua, bebegai gusa iwa, kipandai sini bulai. Setini, daun genjer terasa ikan jika pandai jangan mulai. Maksudnya ialah walau bahannya tidak begitu bagus, tetapi akan tetap enak dan bermanfaat jika bisa mengolahnya. Yang kelima, beti dan betiga, jahat dan tagan-taga. Maksudnya ialah baik jangan keterlaluan, jahat jangan ditampakkan. Maksudnya ialah dalam pergaulan harus mempunyai batasan. Jika baik, pakailah tata kerama yang semestinya. Jika tidak senang, jangan dijadikan bahan umpatan. Lulusan gawah tidak casikan sampai ke belum mahal kiwat salah Jawa. Maklum, kita lagi sekolah. Maaf ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun nabi tabiun ngalim pura terhadap disai kami izin kota isikan Jawa penyimpai kita pun Hari sini si keempat nyampai ko sesikun. Sesikun ialah bahasa sering ngedo arti kiasan atau makna konotasi. Sesikun yang agak sikang sampai ko ialah ibarat. Ibarat sama dengan perumpamaan. Ialah peribahasa yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar. Tetapi ibarat disertai penjelasan setelah perbandingan. Contoh nih, saya pertama ialah dang bulat gagah ketupat, tapi bulat gagah isam. Jangan bulat seperti ketupat, tapi bulat seperti bacang. Maknanya, keputusan yang diambil janganlah karena terpaksa atau dipaksakan, tetapi putuskanlah atas dasar bulat mufakat. Saya kedua ialah gagah benang anda basing campak nai jadai. Seperti benang putih digunakan untuk menjahit kain berwarna apapun tetap serasi. Maksudnya ialah orang yang serba bisa dalam bidang apapun ia dapat diandalkan. Saya ketelu, gagah kain kebai, kipak hancur maubah. Seperti kain zaman dahulu, meskipun hancur, kelirnya tidak berubah. Maksudnya ialah tidak akan berubah sampai akhir hayat tentang persaudaraan dan percintaan. Saya keempat, gagah ngalau layangan pegat, kesejauh kesekaca. Seperti mengejar layangan putus, semakin jauh semakin tinggi. Maksudnya ialah kerugian yang bertambah parah, semakin diusahakan untuk mengulanginya, semakin bertambah kerugian itu. Saya kelima, gagah ilmu pakai, tambah ngisai, tambah sungguh. Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Maksudnya ialah
tidak sombong meskipun ilmu, harta atau pangkatnya semakin meningkat. Pesan gawa, saya daco sikam sampai ko, kilu mahap kiwat salah cawa, maklum sikam lagi sekolah. Maaf ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatur Rohmah. Saya ingin menyampaikan pepatah. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpuha terhadap saya kami izin kopai sikam cawa penyimpai kidapun. Ungkapan idiom adalah kelompok kata gabungan kata yang menyatakan makna atau khusus. Contoh, saya pertama, amel puda, tebal muka, tidak memiliki rasa malu. Saya kedua, cara meragam, bersama-sama dan kompak. Saya ketiga, dawah mating, hari panas terik, siang bolong. Saya keempat, hiap, nyekanap, bertebaran ramai sekali. Saya kelima, haning kecis, sunyi senyap. Yang keenam, latih kelunyi, banyak cakap yang tiada bermanfaat. Saya ketujuh, nulo-tulo, berbuat sesuka hati, tidak mau diatur. Saya kedelapan, ngacah-kacas, tergopah-gopah tanpa memperdulikan sekitar. Saya kesembilan, riak rahai, bersyukara. Saya kesepuluh, selayu, layu, bekerja sesuka hati. Lamban. Saya ke-11, sulak sulai, seluk beluk. Saya ke-12, ngesasai ngesusui, terburu-buru tanpa dipikirkan dahulu. Kesan gawa sidaco sikam sampai ko, kilu mahap kiwat salah cawa, maklum sikam lagi ke sekolah. Mahap ya pun. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpuka terhadap di saya kami izin kopai sikam cawa penyapai kidapun. Ini izinnya Haga menyampaikan materi bahasa Lampung terkait sisikun, yakni ibarat sinji mirip jama perumpamaan, tetapi disertai sedikit penjelasan setelah perbandingan. Yang pertama, dang bulat gegeh ketupat tapi pukem gegeh isem. Jangan bulat seperti ketupat tapi bulat seperti embancang. Maknanya, keputusan yang diambil janganlah karena terpaksa atau dipaksakan, tetapi putuskanlah atas dasar bulat mufakat. Saya kedua, kege benang anda basing capakno jedei. Seperti benang putih digunakan untuk menjahit kain berwarna apapun tetap serasi. Orang yang serba bisa dalam bidang apapun ia dapat diandalkan. Saya ketelu gegeh kain kebay, kipak hacur mak ubah. Seperti kain zaman dahulu, meskipun hancur, kelirnya tidak berubah. Maknanya, tidak akan berubah sampai akhir hayat, tentang persaudaraan dan percintaan. Saya kepak gegeh galau layangan pegat, kesek gawe kesek kaca. Seperti mengejar layangan putus, semakin jauh semakin tinggi. Mana nih, kerugian yang bertambah parah semakin diusahakan untuk mengulanginya, semakin bertambah kerugian itu. Saya terakhir, gegeh ilmu pari, tambah gese, tambah sungguh. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Maknanya, tidak sombong meskipun ilmu, harta atau pangkatnya semakin meningkat. Pesan gawa sidaco sikam sampaiko, kilu mahap kiwat salah cawa. Maklum sikam lagi sekolah. Mahap ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi pun ngalim puga terhadap disai kami izin kopai sikam cawa penyipai kidah pun. Hani iji nyahaga menyampaikan materi bahasa Lampung terkait sesikun, yakni ibarat sinji mirip jama perumpamaan, tetapi disertai sedikit penjelasan setelah perbandingan. Yang pertama, dang bulat gegeh ketupat tapi pukam gegeh isam. Artinya, jangan bola seperti ketupat tapi bulat seperti embacang. Maknanya, keputusan yang diambil janganlah karena terpaksa atau dipaksakan, tetapi putuskanlah atas dasar
bulat mufakat. Yang kedua, gege benang anda basing capakno jadai. Artinya seperti benang putih digunakan untuk menjahit kain berwarna apapun tetap serasi. Maknanya orang yang serba bisa dalam bidang apapun ia dapat diandalkan. Yang ketiga, gege kain gehabei kipah hacur ma'ubah. Artinya seperti kain zaman dahulu meskipun hancur kalirnya tidak berubah. Maknanya tidak akan berubah sampai akhir hayat tentang persaudaraan dan percintaan. Yang keempat, gegeh ngalau layangan pegat kesel gacak. Artinya seperti mengejar layangan putus semakin jauh semakin tinggi. Maknanya kerugian yang bertambah parah semakin diusahakan untuk mengulanginya semakin bertambah kerugian itu. Yang kelima, gegeh ilmu tambah ngisei, tambah sungguh. Artinya seperti ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Maknanya tidak sombong meskipun ilmu, harta atau pangkatnya semakin meningkat. Pesan gawa si daco sikam sampaiko kilu mahap kiwat salah cawa. Maklum sikam lagi sukulam. Mahap ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi pun halim puka terhadap disai kami izin kopai sikam cawa penyintai kidah pun. Pemula adalah kata-kata yang menjadi populer, baik yang mengandung dorongan semangat berupa olok-olok, ejekan maupun berupa sindiran. Contoh saya pertama ialah saya pandai 1000 kilo tawai, 1 tahu 1000 minta ajar. Begitu seseorang mengetahui, maka orang ramai pun ingin mengetahuinya. Saya kehua nengui apui di dalam tanah, pagun kenahan asap. Menyalakan api di dalam tanah, masih kelihatan asapnya. Sedalam apapun menyimpan rahasia, maka akan tetap tercium juga. Si ketiga, numpang laju ngebatang, menumpang malahan menguasai. Diberi pertolongan malah menyusahkan orang yang menolong. Sikap pak makung beipon kak hagang loh. Belum bergigi sudah akan menggigit. Belum memiliki kekuasaan tetapi sudah mau bertindak sesuka hatinya. Pesan gawa saya daco sikam sampaiko kilo mahap kiwat salah cawa maklum sikam lagi sekolah. Mahap ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpuha terhadap disai kami izin kopai sikam cawa penyipai kidah pun. Ungkapan idiom adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Contoh, saya pertama, Amel puda, tebal muka, tidak memiliki rasa malu. Saya kedua, carem garem, bersama-sama dan kompak. Saya ketiga, dawah mating, atau hari panas terik siang bolong. Saya keempat, giap nyekanap, bertebaran ramai sekali. Saya kelima, haning kecis sunyi senyap. Saya keenam, pelatih kelunyih atau banyak cakap yang tiada bermanfaat. Saya ketujuh, nulo-tulo berbuat sesuka hati, tidak mau diatur. Saya ke-8, ngecas-kacas, tergapo-gapo tanpa memperdulikan sekitar. Saya ke-9, ria, rahai bersukaria. Saya ke-10, selunyu-lunyu berkerja sesuka hatinya atau lamban. Saya ke-11, sulak sulai, seluk beloh. Saya ke-12, ngesasai, ngesusui, terburu-buru tanpa dipikirkan dan ulu. Gesan gawo si daco saya sampaiko kilu mahap kiwat salah cawa maklum lagi sekolah. Mahap ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi pun ngalimpuka terhadap pisai kami izin kopai sikam cawa penyipai kidah pun. Ungkapan idiom adalah sekelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus.
Contoh nih ialah saya pertama, amel kuda, ketini tebal muka, maknani tidak memiliki rasa malu. Saya kedua, cara meragam, ketini bersama-sama dan kompak. Saya ketelu, dawah mati, ketini hari panas terik atau siang bolong. Saya keempat, tiap mikanak, ketini bertebaran ramai sekali. Saya kelima, haning kekis, ketini sunyi senyap. Saya keenum, latih kelunyi, ketini banyak cakap yang tiada bermanfaat. Saya kepitu, nulo tulo, ketini berbuat sesuka hati, tidak mau diatur. Saya kewalu, ngacas-ngacas, ketini tergopoh-gopoh tanpa memperdulikan sekitar. Saya kesiwa, riak rahai, ketini bersukaria. Saya ke-10, selayu-layu, ketini bekerja sesuka hatinya. Saya ke-11, sulak-sulai, ketini seluk-beluk. Saya ke-12, ngeselesai, ketini terburu-buru tanpa dipikirkan dahulu. Kesan gawa saya dacok saya sampai kok kiu mahap kiwat salah cawa maklum sikam lagi setua mahap ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi pun ngagim puga terhadap desai kami izin kopai sikam cawa penyipai kita pun bidalilah sesikun saya digunakan guai nganilakot peringatan sindiran motivasi atau hinaan. Contoh saya pertama, bacok pedi dilikut, ngalikut, anjak pedi ngalima. Artinya ialah lebih baik tidak berharap daripada berharap tidak diberi. Maksudnya, daripada hidup mengharapkan bantuan orang lain, lebih baik berusaha sendiri. Contoh, saya buah batang ngahapak tegoh. Artinya ialah pohon kayu yang jatuh setinggi pertengahan badan, disyukuri bawahnya sulit dan dilangkahi susah. Maksudnya ialah berhadapan dengan orang yang serba salah, dihalusi, dia melunjak, dikasari, dia melawan. Contoh saya ketiga, batu campak dilitak, mak mulai balik lagi. Artinya ialah batu yang jatuh ke lumpur gak akan bergerak lagi. Maksudnya sindiran kepada orang yang mendapatkan keuntungan tidak ingat kepada keluarganya. Contoh saya keempat, beberkai gasa iwa ki pandai si ngegulai. Artinya ialah daun beberkai terasa ikan jika pandai yang ngegulai. Maksudnya, walau bahannya tidak begitu bagus, tetapi akan enak dan bermanfaat apabila pandai mengelolanya. Contoh saya kelima, betik dang betik gak jahat dang kagak taga. Artinya ialah baik jangan keterlaluan, jahat jangan ditampakkan. Maksudnya, dalam pergaulan harus mempunyai batasan. Jika baik, pakailah tata krama yang semestinya. Jika tidak senang, jangan dijadikan bahan umpatan. Ngesan gawa si daca sikam sampai kok. Kilu maaf ki wat salah cawa maklum sikam lagi sekolah. Maaf ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi pun ngalim puka terhadap kisah kami izin kopai sikam cawa impai kidah pun. Tumo adalah kata-kata yang menjadi populer baik yang mengandung dorongan semangat berupa olok-olok, ejekan maupun yang berupa sindiran. Contoh saya pertama, saya pandai 1000 kilo tawai, 1 tahu 1000 minta ajar. Maknanya begitu seorang mengetahui, maka orang ramai pun ingin mengetahuinya. 2. Nenggui apui di dalam tanah, pagun kenahan asap. Nyalakan api di dalam tanah, masih kelihatan asapnya. Maknanya sedalam apapun menyimpan rahasia, tetap akan tercium juga. 3. Numpang laju ngebatang, penumpang malahan menguasai. Diberi pertolongan malah menyusahkan orang yang menolong. 4. Makkum beikon kak hagang kok. Belum bergigi sudah akan menggigit. Maknanya belum memiliki kekuasaan tapi sudah mau bertindak suka hatinya. Pesan gawa sidaco sikam sampai kok ilu mahak iwan salah cawa maklum sikam lagi sekolah. Maaf ya pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.